Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda, atau yang disebut sebagai VOC, pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Yanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Karten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II, namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang Gubernur Jenderal Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwana II, daripada lungguh atau tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu atau bekal berupa uang 3.000 ril. Ini jatah untuk makan anak buahmu. Silakan pergi, jawab Pakubuwana II. Kemudian malamnya ia pergi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nokolas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti, beberapa kilometer dari sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari.
Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Ingalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut sebagai Bagongan. Bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta. Juga punya identitas. Kalau yang satu ada inggih tari, bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak. Yogyakarta cukup sampai dada, hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon. Yogyakarta menggunakan benjolan di atas di belakang. Surakarta cukup dengan krepes atau datar. Masyarakat itu lalu pilah atau terpecah dalam hal penampilan atau gaya dan klaim. Antara Wong Salas atau Surakarta, Wong Yogya atau Yogyakarta. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentenan-rentenan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah yang tumpah tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo, sekelilingnya wilayah Jogja. Sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Anton Setyo Hedriatmo, penulis buku Giyanti 1755. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, penggerakan Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Jogja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.